Ya, Kementerian Kesehatan mencatat pasca pemilu 2024 total sudah ada 27 kasus kematian anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Beberapa di antaranya dilaporkan memiliki komorbid atau riwayat penyakit penyerta. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesigapan penanganan kasus darurat, tetapi sayangnya sejumlah anggota KPPS diduga kelelahan hingga tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Pihaknya berpesan kepada anggota KPPS untuk tidak memaksakan diri ketika merasa kelelahan. Jika muncul sinyal kelelahan di tubuh, segera menyempatkan diri untuk beristirahat dan mencukupi waktu tidur. Pemirsa, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi melaporkan total sudah ada 27 kasus catatan kematian anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pasca pemilu 2024. Lantas untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan narasumber Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, Dr. Obrin Parulian. Selamat siang, Dr. Obrin. Baik, selamat siang, Mbak. Ya, dok. Salam sehat untuk kita semua, dokter. Dokter, ini kan kemarin Kementerian Kesehatan mencatat mayoritas petugas KPPS yang kemudian bertugas selama pemilu 2024 ini yang meninggal dunia, ini adalah akibat penyakit jantung. Kenapa hal ini bisa terjadi, dok? Apakah memang karena faktor kelelahankah atau memang ada faktor-faktor lainnya? Baik, jadi mungkin saya jelaskan sebentar ya, bahwa petugas KPPS ini melakukan tugas dalam, kalau kita boleh bagi tiga fase. Yang pertama sebelum pemungutan suara, kemudian saat pemungutan suara, dan sesudah pemungutan suara. Ini sampai hari ini pun setelah kita coblosan 14, teman-teman ini masih bekerja. Dan apa yang harus kita perhatikan, bahwa sebelum mereka menjadi petugas KPPS itu ada pemeriksaan kesehatan dan sudah dilakukan. Tentu dari pemeriksaan ini ada beberapa yang memiliki kita sebut faktor resiko ya. Mungkin dia punya hipertensi, punya diabetes, punya penyakit-penyakit lain. Namun ketika itu saat diperiksa itu adalah dalam kondisi terkendali, tentunya yang bersangkutan dapat melanjutkan untuk menjadi anggota KPPS. Bagi yang berisiko itu kita sudah lakukan beberapa. Nah, kemudian pada saat pemungutan suara, tentu beban mereka ini sangat besar. Saya paham sekali karena kebetulan saya punya satu staf yang menjadi ketua KPPS pada tanggal 14 begitu luar biasa bebannya, sampai tanggal 15 pagi yang bersangkutan masih melakukan penghitungan suara. Nah, ini kita bisa lihat bahwa hampir lebih dari 24 jam mereka itu harus melakukan proses pemungutan suara itu sampai begitu, sehingga beban kerjanya yang besar. Nah, kalau beban kerja ini tidak dikelola dengan baik, tentunya tubuh akan kelelahan. Nah, saat kondisi-kondisi kelelahan, kalau tekanan darah, gula darah, dan lain sebagainya tidak terkontrol, ini bisa berdampak tidak baik bagi tubuh para petugas KPPS. Demikian, Pak. Oke, jadi memang karena faktor utamanya kelelahan begitu yang memang dialami oleh para petugas KPPS. Tapi kalau selain penyakit jantung, dokter, apa kemudian penyakit-penyakit lain yang memiliki resiko besar juga yang memicu kematian jika orang tersebut mengalami kelelahan? Ya, belajar dari pemilu sebelumnya dan kita lihat juga dari data yang sudah masuk ya, memang mayoritas penyebabnya adalah
gangguan-gangguan kardiovaskuler ya, gangguan di jantung dan pembuluh darah, yang mana itu bisa terjadi pada orang-orang yang memang sudah punya risiko penyakit jantung, kemudian orang-orang dengan diabetes, orang-orang dengan kelainan-kelainan lainnya. Ada juga yang asma, ya, asma ketika dia terkendali itu nggak masalah, tapi dia kalau dia udah kelelahan, lupa mengkonsumsi obat, ya, kemudian stresnya tinggi sekali Pak pada petugas KPPS itu bisa menyebabkan serangan asmanya tidak terkontrol dan bisa berakibat fatal, atau tekanan darah yang memang dia punya darah tinggi tapi terkontrol dengan obat. Nah, ketika bertugas kita nanti harus memastikan ya, ketika bertugas mungkin yang bersangkutan lupa mengkonsumsi obat atau memang saking besarnya tekanan sehingga itu tidak bisa dikendalikan oleh fisiologis tubuhnya, sehingga terjadilah reaksi-reaksi yang menyebabkan kesakitan dan kematian seperti data yang kita sudah sampaikan. Oke, nah kalau kita belajar dari pengalaman, dokter, ini kan memang bukan kali pertama kejadian meninggalnya pekerja ataupun anggota KPPS saat jalannya pemilu, sebelum, saat, dan juga bahkan sesudah pemilu ini sudah terjadi dan sudah kita alami sejak pemilu tahun-tahun sebelumnya begitu. Apakah ini memang memungkinkan jika orang-orang atau masyarakat yang ingin mendaftarkan sebagai KPPS ini yang jika memiliki riwayat penyakit yang tadi Anda sebutkan, ada jantung, kemudian diabetes dan juga asma, ini sebaiknya tidak ikutan atau tidak mendaftarkan begitu menjadi anggota KPPS karena ini memang sangat berisiko tinggi? Iya, baik. Seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika seseorang memiliki tekanan darah tinggi, misalnya, ketika seseorang memiliki penyakit riwayat asma, ketika seseorang memiliki riwayat diabetes, tentunya kita harus klasifikasi. Kalau dia terkontrol dengan obat, ini sebenarnya boleh saja dia menjadi petugas, dengan catatan nanti saat bertugas dia tetap mengkonsumsi obat yang dibutuhkan untuk tekanan darah, gula darah itu semua terkendali. Masalahnya lah karena kelelahan tadi mungkin ada yang lupa. Seperti itu. Oke, jadi meskipun ada riwayatnya, tapi kalau misalnya bisa rajin ataupun taat untuk minum obatnya begitu sesuai dengan waktu yang dianjurkan, semoga masih aman begitu ya dokter ya. Tapi kalau misalnya belajar lagi dari pengalaman, sebaiknya usia berapa sih dok, range usia untuk masyarakat yang bisa kemudian mendaftarkan diri sebagai KPPS begitu agar tetap menjaga keutamaan kesehatannya begitu ya? Baik, kita sudah menetapkan ya, dan itu sudah dilaksanakan sebenarnya bahwa yang disarankan untuk menjadi petugas KPPS ini adalah yang usianya di bawah 55 tahun, karena hitung-hitungan faktor resiko ya. Namun kita juga harus lihat nanti ya kondisi di lapangan, apakah ada petugas dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi kewenangannya Komisi Pemilihan Umum ya, tapi kita sudah membuatkan buku panduan, Kementerian Kesehatan buku panduan bagi petugas pemilu. Nah seperti itu kita sudah buat, di situ ada surat usulan lagi menyatakan bahwa usia di bawah 55 tahun. Oke, nah ini kan masih berlangsung ya dokter proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu, bahkan ada beberapa TPS yang memang masih melakukan penghitungan ulang atau susulan begitu. Kemudian untuk kita menjadi pengetahuan umum bagi pemirsa yang menonton ini, langkah pertolongan pertama apa bagi seorang yang bisa memang terkena penyakit jantung ataupun serangan jantung, ini apa yang bisa kita lakukan? Baik. Kita juga sebenarnya sudah ada bantuan hidup dasar namanya ya, bantuan hidup dasar bagi petugas pemilu. Mungkin nanti akan kita masifkan lagi, termasuk kita minta bantuan media juga ini untuk memastikannya. Jadi ketika ada seseorang tidak sadarkan diri harus dipastikan dulu ini pingsan. Kalau pingsan denyutnya masih kita bisa dapat, tapi kalau tidak bisa kita raba berarti ini henti jantung. Kalau henti jantung itu bisa kita lakukan resusitasi jantung paru atau pijat jantung luar. Di panduan itu sebenarnya semua sudah ada. Nah itu nanti akan diberikan, sebenarnya bisa diberikan oleh awak juga. Dan kalau yang penting lagi Mbak, kita di kesehatan itu ada call center 119. Ya, jadi ketika masyarakat memberikan pertolongan jangan lupa salah satu juga menghubungi call center
119 supaya unit kegawat daruratan sambil teman-teman menolong di lapangan, unit kegawat daruratan juga bisa bergerak untuk segera mendatangi lokasi untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif. Kemudian kami izin sampaikan tagline 4C yang sudah kita sampaikan. Kita harapkan ini betul-betul diingat oleh seluruh petugas KPPS karena masih ada tahapan yang cukup panjang ya, dan kita di akhir tahun pun masih ada pilkada serentak ya Mbak ya. Betul. Ini bukan hanya berhenti di pilpres ini kita masih ada pilkada serentak. Jadi bagi semua petugas lakukan 4C. Cukup istirahat. Bapak Ibu di sela-sela kerja lakukan peregangan, lakukan istirahat sejenak. Jangan paksakan diri kalau sudah ada warning dari tubuh kita ya. Kemudian cukup makan, jangan lupa makan ya. Ini karena hanya dikasih cemilan gitu ya, karena anggap karena saking semangatnya untuk menyelesaikan tugas, siapin cemilan, siapin kopi dan lain sebagainya. Kemudian cukup minum, disarankan air putih. Kalau mau konsumsi kopi maksimal 2 gelas sehari. Dan yang keempat adalah cukup olahraga atau gerak. Di beberapa TPS itu ada peregangan dilakukan, ada olahraga di sela-sela bertugas seperti itu. Nah ini sekarang sudah bergerak dari TPS ke mungkin di tingkat kelurahan gitu ya. Teman-teman di sana juga harus mengedukasi dirinya dengan 4C itu supaya ini kita bisa lalui. Tapi satu hal kami tekankan Pak, kita harus lihat dulu komparasi juga ya, kita perbandingkan juga data 2019 dengan data tahun ini, di mana 2019 berapa angka yang meninggal, tahun ini berapa angka yang meninggal, dan angka ini akan bergerak, kita pantau terus. Oke, baik, kalau boleh saya ulangi, berarti cukup istirahat, cukup makan, cukup minum, dan juga cukup olahraga, itu yang penting ya, pesan dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih banyak Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, Dr. Obrin Parrulian atas waktunya dan salam sehat selalu.